Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan berbagi pengalaman aku ya dalam merawat tanaman yang bernama bunga sedap malam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Yuk kita lihat tanamannya. Jadi ini dia teman-teman tanamannya bunga sedap malam. Kebetulan ini lagi berbunga ya, dan seperti ini bunganya ya. Sekilas tentang tanaman bunga sedap malam ya teman-teman. Jadi bunga sedap malam atau Polyanthus tuberosa merupakan tanaman hias yang populer dari Meksiko ya, yang dikenal karena aromanya yang kuat. Selain aromanya kuat dan juga manis, bunga ini yaitu mekar di malam hari ya, serta sering digunakan untuk pembuatan parfum ya teman-teman. Rangkaian bunga sedap malam dan pewangi ruangan ya juga berfungsi membersihkan udara dan menjaga tanah. Bunganya berwarna putih ya, daunnya hijau panjang dan tanaman bunga sedap malam memiliki umbi tuber ya, sehingga disebut bunga tulang. Oleh bangsa Aztec, perawatannya meliputi sinar matahari ya, yang utama ya, seperti hanya tempat aku, dan juga penyiraman yang teratur ya teman-teman. Aduh, serak banget. Nama ilmiah bunga sedap malam yaitu Polyanthus tuberosa. Ada juga yang menyebutnya Agave amica. Asalnya dari Meksiko dan Amerika Tengah ya. Untuk aromanya khas ya, eksotis, manis, dan juga kuat ya baunya. Menjadi lebih kuat setelah dipotong ya. Kalau biasanya itu rangkaian bunga ya teman-teman. Untuk manfaat bunga sedap malam ya teman-teman, yang saya tahu yaitu sebagai pewangi ya, bahan utama pembuatan parfum ya, atau pengharum ruangan dengan rangkaian bunga ya teman-teman. Kemudian juga untuk menjaga lingkungan ya, yaitu untuk membersihkan udara dari polutan ringan dan mencegah erosi tanah. Kemudian juga berfungsi sebagai simbolik ya, yaitu melambangkan keindahan dan keanggunan. Digunakan di acara pernikahan di Hawaii ya, dan pemakaman di era Victoria. Jadi ada fakta menarik tentang bunga sedap malam ya teman-teman. Dikenal sebagai Ratki Rani atau Ratu Malam di India dan bunga tulang, Omi Sokhil oleh bangsa Aztec ya. Tanaman ini bisa dibudidayakan untuk panen serempak ya teman-teman, saat Hari Raya Idul Fitri dengan pengaturan umbi tanam dan penyimpanan umbi seperti yang tadi dijelaskan ya. Ini ada beberapa fungsi ya atau manfaat tentang bunga sedap malam yang saya dapat dari internet ya. Di antaranya yaitu satu, membantu berbagai fungsi jaringan tubuh ya. Salah satu bunga sedap malam yaitu untuk menjaga kesehatan dan membantu tubuh dalam melakukan fungsinya dengan baik ya.
Karena bunga sedap malam ada kandungan vitamin C-nya ya, di dalam bunga berwarna putih ini ya teman-teman. Sedangkan vitamin C diketahui dapat membantu tubuh menyerap zat besi ya, membentuk kolagen dan mengoptimalkan sistem imun tubuh. Yang kedua yaitu meningkatkan sirkulasi darah. Bunga sedap malam dapat meningkatkan sirkulasi darah ya, karena mengandung senyawa polifenol yang dikenal mampu menjaga tekanan darah tetap stabil dan menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu menangkal radikal bebas ya teman-teman. Salah satu manfaat bunga sedap malam yang bisa kita nikmati yaitu membantu tubuh memerangi radikal bebas. Hal ini karena berkat kandungan antioksidan yang ada di dalam bunga sedap malam ya. Tak hanya memerangi radikal bebas, kandungan antioksidan dalam bunga sedap malam juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat yaitu meredakan stres. Bunga sedap malam jika disuling menjadi minyak esensial ya. Dan minyak esensial dari bunga sedap malam biasanya digunakan sebagai aromaterapi untuk tujuan relaksasi ya, karena menimbulkan efek menenangkan dan menghangatkan. Jadi itu ya yang saya tahu tentang bunga sedap malam dan juga manfaatnya ya. Dan untuk saya pribadi, tanamannya saya taruh di pot seperti ini dengan media yang porus ya, supaya drainasinya itu lancar. Dan alhamdulillah ini ada beberapa tangkai bunga yang muncul ya, karena udah lama ini berbunga udah beberapa yang kalinya ya, saya lupa. Udah kesekian kalinya berbunga ya untuk tanaman bunga sedap malam aku ini. Baunya wangi banget. Tapi untuk bunga sedap malam ini lebih wangi lagi nanti kalau kalian potong ya dan ditaruh di dalam ruangan. Maka ruangan itu akan menjadi harum semerbak ya. Kalian bisa lihat ini bekas kemarin mekar. Dan kalau ditaruh di ruangan itu sebaiknya kalian yang masih kuncup seperti ini ya, itu lebih bagus ditaruh di ruangan. Jangan nunggu mekar seperti ini ya. Kalau yang masih kuncup-kuncup gini, misalnya ada kuncup yang udah mau mekar 1-2 itu kalian bisa langsung dipotong, nanti taruh di dalam ruangan, kamar atau balai-balai ya. Itu sangat bagus sebagai pengharum ruangan. Untuk saya pribadi karena ditaruh di pot, saya menggunakan media tanam sekam mentah ya, kemudian pupuk kandang dan juga tanah. Cuma bahan 3 itu ya. Dan saya juga jarang melakukan perawatan pemupukan. Saya hanya mengandalkan medianya ada pupuk kandangnya dan juga sekam mentahnya. Itu yang saya lakukan untuk menanam bunga sedap malam di pot seperti ini. Kebetulan ini saya lagi belum sembuh ya. Jadinya tidak bisa mempraktekkan langsung cara menanam bunga sedap malam. Insya Allah ya, kalau misalnya saya dikasih kesembuhan, kaki saya bisa jongkok lagi ya. Insya Allah nanti saya akan kasih tahu dan saya akan praktekkan langsung cara menanam bunga sedap malam menggunakan pot ya teman-teman. Supaya bunganya itu rame ya. Seperti aku ini kemarin udah beberapa tangkai ya. Dan bunganya terus-menerus tidak henti-henti ini. Yang pastinya untuk bunga sedap malam kalian harus menaruhnya di tempat yang full sun, full rain. Kecuali kalau kalian udah memotongnya, nanti bisa ditaruh di dalam ruangan. Tapi berhubung saya tidak memotongnya, saya taruh di luar, harus terkena sinar matahari langsung ya. Dan yang terbagus itu full sinar matahari. Karena nanti kalau misalnya kalian taruh di tempat yang ternaungi dan kurang sinar matahari, nanti tanaman bunga sedap malamnya bisa ditumbuhi kutu-kutu putih ya.
Kebetulan tempat aku nggak ada ya. Jadi ini nanti penuh kutu putih kalau misalnya kurang sinar matahari. Jadi saya rasa cukup ini aja dulu ya teman-teman tentang bunga sedap malam. Ini bunga sedap malam yang aku punya kebetulan lagi berbunga. Dan ada juga spek-spek bunganya itu di bawah bermunculan terus ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya. Dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.